Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yuda Hermawan dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD akan menjelaskan materi yaitu mengenai menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan yang berdasarkan dokumen kurikulum 2013 dan dokumen kurikulum Merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum 2013. Menurut Mulyasa di bukunya tahun 2013 halaman 66 mengemukakan pengertian kurikulum 2013 yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Menurut pendapat saya, kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang berfokus pada guru dan pembelajaran yang menggunakan tematik. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran IPS di kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan, pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya. Menurut Trianto di bukunya tahun 2014 halaman 176, tujuan utama ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi setiap hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, kekurangannya menurut Suwarna di bukunya tahun 2004 halaman 53 mengidentifikasi beberapa kelemahan pendidikan IPS SD, yaitu pendidikan IPS tidak bertindak sebagai fasilitator, akan tetapi lebih banyak bertindak dan berposisi sebagai sumber belajar dan guru berpendidikan. IPS lebih banyak cenderung tampil sebagai pendidik yang dapat mengembangkan secara terintegrasi dimensi intelektual, emosional, dan sosial pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum 2013, diantaranya keterbatasan bahan ajar, kurangnya sarana dan prasarana, metode pembelajaran kurang bervariasi, guru kurang paham memahami materi. Yaitu selanjutnya kelebihannya, IPS dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang mengintegrasi konteks dan beragam disiplin ilmu sosial. Berikut beberapa kelebihan lainnya. Pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar, menggunakan tematik integratif, investasi mendalam, dan topik yang relevan dengan peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD kurikulum 2013. Analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD kurikulum 2013 bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan peserta didik sehingga pendidik dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama, strategi pembelajaran. Pembelajaran IPS harus mendorong inovasi, kemandirian, dan kreativitas siswa dengan mengintegrasikan materi dengan konteks lokal dan isu aktual, serta mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi, informasi, dan kolaborasi. Yang B, hambatan dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengajaran IPS meliputi keterbatasan kemampuan guru, kurangnya sarana prasarana, dan jumlah siswa yang melebihi kapasitas optimal, dan model pembelajaran yang juga sering kali terbatas. Yaitu selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya, menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum Merdeka menurut Rahmadayanti dan Hartoyono tahun 2022 menyatakan bahwa kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang memuat kebijakan Merdeka belajar antara lain
tahun 2020 mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan penilaian kemampuan siswa yang dapat dilakukan dalam berbagai format yang lebih komprehensif, sehingga guru dan sekolah memiliki kebebasan untuk menilai hasil belajar siswa. Menurut pendapat saya, kurikulum merdeka adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum ini mata pelajaran berfokus pada siswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Yaitu selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Menurut Noval tahun 2020, kurikulum merdeka menekankan pada pendekatan pembelajaran yang responsif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Kurikulum merdeka membantu siswa mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam kurikulum merdeka di SD adalah mengembangkan kecintaan terhadap kebudayaan sebagai bagian dari kebinekaan global, mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial, membentuk sikap mental positif untuk memperbaiki ketimpangan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kekurangannya pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum merdeka, diantaranya kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka, pelatihan terkait kurikulum merdeka, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan teknologi guru IPS. Kelebihannya yaitu menurut Kemendikbud tahun 2021, berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS SD berdasarkan kurikulum merdeka memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu mengembangkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal, membentuk warga negara yang kompeten, membentuk mental positif, menumbuhkan rasa ingin tahu, membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan mental dan intelektual. Materi terakhir yaitu analisis kebutuhan pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kebutuhannya pengembangan IPS di SD berdasarkan kurikulum merdeka adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan, memberikan kemerdekaan pada peserta didik, dan menekankan aspek kompetensi. Beberapa kebutuhan pengembangan IPS di SD berdasarkan kurikulum merdeka yaitu mengembangkan kebudayaan lokal dan memiliki pengetahuan, wawasan tentang ilmu sosial dan humaniora. Yang kedua yaitu membantu peserta didik memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya dengan keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensinya sesuai minat yang dimiliki dan peserta didik aktif melalui materi, aktivitas, serta proyek pembelajaran. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan materi keseluruhan tadi yaitu analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan bertujuan untuk mengintegrasikan kemampuan siswa dengan tuntutan kurikulum sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.